terlepas dari speknya yang gila, problemnya mulai muncul ketika kita mulai membicarakan soal harga gitu ya. Bukan 12 juta lu bisa ngerasain semuanya gitu. Lu harus beli dua-duanya kalau pengen merasakan semua kondisi tadi. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar GoPro Mission 1 Series lagi. Yaitu adalah update kamera terbarunya dari GoPro yang mereka udah secara resmi mengumumkannya juga, tapi belum bener-bener rilis, cuman udah diumumkan. Dan ini adalah seri GoPro yang punya upgrade lumayan gila dibandingkan kamera-kamera GoPro sebelumnya. Cuman ya ada beberapa hal yang gue rasa bisa jadi topik yang menarik untuk kita perdebatkan di sini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya sendiri, gue pengen ngingetin kalau kalian pengen serius di dunia fotografi maupun videografi, kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Terutama kalau kalian males dengan kelas-kelas yang kebanyakan teori dan kalian pengen yang langsung praktek yang bisa kalian langsung ikutin. Kelasnya seru-seru, buat kalian yang masih basic di kamera pun itu ada berbagai pilihan, kayak basic buat Fujifilm yang ngajar si Seka, lalu ada basicnya Sony dari Fidel, ada basicnya Canon dari Rehan Ali, dan kalau kalian pengen yang lebih step up lagi ke skill kalian, itu juga ada untuk ya salah satunya fotografi landscape air terjun dari Ainul Guri, dan ada juga fotografi model dari si Bejana Waktu. Sama masih ada yang on progress yang gue denger gitu ya soal produk fotografi yang menurut gue itu bakal menarik banget nantinya. Dan harga kelasnya juga murah-murah banget. So kalau udah kepo dan kalian pengen ningkatin skill kalian, langsung aja cek ke bosandikelas.id. Balik lagi ke GoPro-nya sendiri. Buat yang belum tahu, di versi yang baru diumumkan ini dengan nama GoPro Mission 1 Series, itu adalah upgrade yang lumayan signifikan dari GoPro Hero sebelumnya. Karena di Mission 1 Series ini dia akhirnya pakai sensor sebesar 1 inch, which is paling gede di ranah action cam. Walaupun di video pembahasan sebelumnya ada yang ngingetin ya, kalau Insta360 itu udah pernah buat action cam dengan sensor 1 inch. Dan memang udah pernah, kalau gua nggak salah itu yang bentuknya agak-agak modular gitu ya, dan kalian bisa ganti si kameranya itu yang biasa sama yang versi 1 inch gitu kan. Bukan kamera 360-nya juga ada, tapi yang action camnya juga ada. Kalau nggak salah namanya RS1 or something gitu ya, tapi ya udah pernah ada. Tapi itu kan modular, nggak fully sebuah action cam yang bener-bener ketahanannya ala-ala action cam. Dan GoPro sekarang dari yang tadinya sensornya paling kecil, sekarang jadi pilihannya dia punya sensor paling besar di Mission 1 Series ini. Dan sebenarnya gue udah excited dari awal teasernya gitu ya. Jadi waktu kameranya belum diumumin, ada teasernya yang menurut gue gambarnya gila-gila banget dan memunculkan banyak pertanyaan. Karena di situ ada video yang makro, ada slow-mo yang high spec banget, lalu ada yang depth-nya dalam banget juga. Dan itu udah terjawab ketika kemarin si Mission 1 Pro ini, Mission 1 Series ini diumumkan. Itu ada pilihan yang punya interchangeable lens system gitu ya, yang ternyata bisa gonta-ganti lensa pakai lensa MFT gitu ya, micro four third. Jadi hal yang menarik yang bakal kita bahas lebih dalam lagi nanti, karena itu sebenarnya menimbulkan pertanyaan lagi lebih jauhnya. Sama kalau kita lihat dari spesifikasinya sendiri juga ini udah gila banget si GoPro. Nggak cuma sensornya tambah gede, processing powernya juga harus naik banget karena spek video yang dibawa dengan sensornya yang megapikselnya juga udah makin gede. Kalau nggak salah 50 ya sekarang, tapi ya dengan megapiksel yang lebih gede, spek video yang dibawa itu dia bisa 8K 30 fps open gate, 8K open gate gitu kan. Lalu kalau kalian nggak pakai open gate-nya, dia bisa 8K 60 fps. Buat gue sih, gue lebih sering pakai di video-video gue 30 fps, tapi ya 60 membuatnya, kalau kalian bisa pakai 60 pengen yang gambarnya kelihatan lebih halus bisa gitu kan. Atau kalau kalian biasa pakai 30 kayak gue dengan 60 ini, berarti bisa ala-ala 8K rada-rada slow-mo gitu ya. Bisa 2x gitu kan. Sama yang gokil juga, dia udah membawa 4K 240 juga di versi yang Pro-nya ya. Gue nggak tahu deh kalau yang versi basic-nya kayaknya enggak. Tapi ya kita akan fokus ke yang full spec-nya aja di sini. Dan itu seru karena kemarin yang baru bawa 4K 240 itu adalah DJI Pocket 4 yang udah kita review juga kalau kalian belum nonton gitu ya. Dan kalau kalian pengguna DJI, gue juga udah update karena di DJI Pocket 4 dia lock-nya itu pakai D-Lock bukan D-Lock M. Gue udah update produk gue juga buat pakai D-Lock normal gitu. Jadi buat kalian yang udah pernah punya atau pernah beli LUT kita untuk DJI, gue udah update, silahkan lihat di link pembeliannya. Tapi buat kalian yang belum,
lagi ada promo kalau nggak salah. Ya mungkin nanti Wowo bisa taruh aja, itu ada, gue sempet bikin postingan gitu dan gue kasih diskon. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Kemarin sebelum si GoPro ini, DJI Pocket 4 udah bawa dengan spek yang kurang lebih mirip ya. Maksudnya sensornya sama 1 inch dan sama-sama bisa 4K 240, which is itu gila banget. Dan itu sebenarnya harus jadi red alert ya, atau jadi apa ya, kayak trigger gitu buat brand-brand kamera mirrorless. Karena dulu itu kamera mirrorless kalau yang udah 240 tuh gambarnya jelek-jelek. Termasuk Fujifilm. Fujifilm tuh udah bawa Full HD dari lama tuh 240 frame per second, tapi Full HD itu juga, dan beda sama Full HD 120-nya gitu. Jadi begitu kalian masuk ke 240, biasanya di garis-garis lurus tuh ada bending dan lain sebagainya. Dan itu tidak berbeda di generasi-generasi sekarangnya pun kalau kalian ke 240 frame per second-nya. Jadi ya ini harusnya jadi trigger buat para brand mirrorless untuk bisa lebih serius lagi. Tapi balik lagi, terlepas dari GoPro-nya sendiri di Mission 1 series ini, bukan yang gue pegang ini ya, ini buat peraga aja. Terlepas dari speknya yang gila, problemnya mulai muncul ketika kita mulai membicarakan soal harga gitu ya. Dan sebenarnya bukan hal yang aneh karena GoPro itu dari ketiga brand action cam ini, karena yang dua brand Cina ya, jadi ya otomatis kita punya mindset harganya murah gitu kan, atau lebih murah walaupun masih ya lumayan juga. Tapi GoPro itu dari dulu selalu paling mahal sendiri, jadi hal yang bisa diwajarkan, harganya memang mahal. Tapi pas gue lihat ini sih lumayan sih. Jadi di sini gue ada SS-an. Ini sih gue dapat dari Foto Rumors. Tapi kayaknya dia emang sempat nongol juga di kayak pre-ordernya dia. Cuman kalau gue lihat di websitenya, terakhir gue cek tuh kayak udah diilangin gitu. Mungkin pre-ordernya udah penuh atau gimana. Tapi kita bisa lihat yang Mission 1 biasa itu $599 atau $600 gitu ya. Mission 1 Pro itu $699. Dan Mission 1 Pro Interchangeable Lens itu sama dengan Mission 1 Pro $699. Dan gue sih pengen kita mengabaikan yang versi basicnya dulu ya. Karena kalau bedanya storage doang, biasanya tuh gue akan pilih yang paling basic gitu. Tapi ini bedanya bukan storage doang, bedanya dari segi spek video yang bisa kita ambil juga. Sehingga gue rasa kalau gue beli, gue pasti ambil langsung yang versi Pro-nya gitu kan. Buat dapat maksimal dari si hardware-nya tersebut. Dan $699 atau $700 kalian bisa cek sendiri, itu kalau kalian konversiin aja berada di angka 12 juta rupiah. Dan itu adalah harga di sana gitu ya, itu adalah harga globalnya, which is GoPro biasanya masuk Indonesia harganya akan lebih mahal gitu kan. Dan gue harus ngingetin ke kalian, kalau kalian beli mirrorless dengan budget 12 juta, banyak gitu, banyak banget gitu pilihannya. Dan mungkin sebelum ke situ, gue akan kasih sedikit gambaran lagi. Gue sempat nonton videonya Armando Ferreira, kalian bisa cek juga gitu ya. Karena sekarang gini sih, sebenarnya nggak cuma dia, banyak sebenarnya youtuber sekarang yang udah bisa lihat langsung juga demonya si GoPro ini di NAB, di acara NAB, dan di situ dipamerkan memang jadi sebuah kamera yang menarik banget. Apalagi ini sebuah action cam di rigging gitu ya, pakai lensa-lensa panjang, pakai lensa-lensa cinema, rigging cinema, which is secara purpose sebenarnya jadi sebuah pertanyaan, apa ini cuma showcase doang untuk gaya-gayaan gitu kan, atau secara functionality bisa berfungsi dengan cukup menggoda gitu ya. Tapi buat gue pribadi ini sih kayaknya lebih ke showcase doang. Lalu waktu gue nontonin videonya Armando Ferreira, dia sempat ada klaim kalau harga ini tuh sangat make sense gitu ya, masih sangat masuk akal. Tapi balik lagi ya, skala dia ngelihat $700 sama kita ngelihat $700, gue rasa akan sangat berbeda. Dia memang orang sono juga gitu kan, dengan itu kan currency dia, dan memang gaji di sono ini nggak nyampe 1 gaji. Kalau di kita ini kayak hampir 2 gaji gitu kan, 2 bulan gitu. Jadi skalanya berbeda, tapi dia bilang kayak reasonable gitu, masih cukup bagus. Dan kalian tuh punya opsi buat jadi kamera action cam yang bagus, dan kalian punya potensi untuk masang lensa-lensa mirrorless gitu, lensa-lensa micro four third kalian yang mungkin udah lama nggak kepake gitu, bisa kalian pakai seru-seruan di GoPro kalian. Tapi gini, gue nggak setuju banget di situ sebenarnya, karena menurut gue antara tadi kan dia bilang kalian dengan harga tersebut dapat sebuah action cam yang speknya gokil banget gitu ya, dan kalian punya opsi untuk masang lensa kamera mirrorless. Tapi kan sebenarnya itu 2 barang yang berbeda gitu. Kalau kalian ngambil yang Mission 1 Pro, kalian dapat yang udah langsung dengan lensa yang ya udah berfungsi sebagai sebuah action cam gitu kan. Tapi kalau kalian ngambil yang interchangeable lens system, kalian stuck dengan sebuah kamera yang mirrorless gitu. Kalian nggak bisa jadi GoPro biasa gitu, karena nggak ada lensa GoPro biasa. Kalian harus pasangin lensa micro four third gitu kan, which is
Kalau dari penjabarannya si Armando Ferreira di videonya tuh kayak seolah-olah lu beli 12 juta gitu kan, atau $700 tuh dapat sebuah action cam yang proper dan lu bisa pasangin lensa. Enggak. Karena lu mau beli yang biasa kayak kamera aksi aja itu 12 juta. Dan kalau lu mau beli yang bisa diganti-ganti lensanya, tidak berfungsi sebagai kamera aksi, dia berfungsi sebagai mirrorless saja, itu 12 juta lagi, $700 lagi. Kalian harus punya dua-duanya kalau mau merasakan dua-duanya gitu, which is jadi cukup menyulitkan. Kayak buat gue pribadi nih, gue jadi bingung gitu. Kalau misalkan nanti udah resmi masuk Indonesia, kita pun belum tahu harganya berapa gitu ya, dan gue memang ada kepengen untuk beli juga, nyobain. Mau ngambil yang mana gitu? Gue mau ngambil yang dia jadi sebuah action cam aja, atau gue mau ngambil dia yang merupakan sebuah kamera mirrorless. Dan nggak semua orang, gue pun mikir keras gitu ya, kalau misalkan harus beli dua-duanya. Dan gue yakin nggak semua orang bisa beli dua-duanya. Kalau lu punya budget buat dua-duanya, gila pilihannya. Ini nggak harus jadi kaum mendang-mending ya. Tapi kalau lu beli dua-duanya gitu misalkan, itu kan berarti di harga konversinya aja ya, 24 juta gitu. 24 juta lu bisa beli kamera mirrorless level dewa gitu, atau yang level menengah lu beli lensa-lensa murah kayak dari Viltrox bisa gitu. Jadi bukan 12 juta lu bisa ngerasain semuanya gitu. Lu harus beli dua-duanya kalau pengen merasakan semua kondisi tadi gitu. Jadi buat gua pertanyaan banget. Belum lagi kalau lu beli yang versi interchangeable lens-nya aja atau yang ala-ala mirrorless, lu bayangin deh lu beli 12 juta gitu ya dari $700. Lu dapat kamera dengan sensor 1 inch. 1 inch. Lu dapat mounting micro four third. Ini aja udah agak sia-sia ya. Mountingnya agak gede, micro four third, sensornya 1 inch gitu. Ada ruang gambar yang terbuang. Mountingnya tanpa autofocus gitu kan. Lu harus cuma bisa pasangin lensa-lensa manual. Dan menurut gue dari 3 poin itu aja udah sebenarnya makes no sense. Kecuali lo kebanyakan duit gitu. Buat have fun doang, lo penasaran, culture gitu kan. Atau lo kayak apa sih kita bilangnya. Pokoknya beda sendiri lah gitu. Yang kayak lo juga pengen kasih statement mungkin. Gengsi juga lo punya kamera yang orang-orang gak punya gitu kan di harga tersebut. Tapi balik lagi poinnya adalah harganya tuh sangat tidak make sense kecuali lo kebanyakan duit. Kayak beli Leica gitu ya. Tapi Leica kan ya ketahuan juga lo memang brand mahal dari dulu gitu. Sedangkan si GoPro ini dengan harga tersebut sih ya gila banget. Gua pribadi jujur apa sih kak? Anti mainstream. Bukan, anti mainstream. Iya tapi orangnya tuh anti mainstream. Cuma ada penyebutannya nih. Hipster. Iya Hipster. Nggak tahu sih itu bener apa enggak ya. Udah kita mikir lama-lama. Ntar secara arti juga salah. Tapi ya udah. Tapi intinya adalah nggak make sense gitu. Secara budget buat gua nggak make sense. Cuman gue pengen nanya ke kalian, kira-kira mana yang lebih worth it buat dibeli antara versi Pro dan juga Pro ILS? Karena gini, gue sih rencana beli, begitu resmi di Indonesia, gue rencana beli. Tapi gue rasa kemungkinannya sangat kecil gue untuk beli langsung dua-duanya gitu. Pro yang biasa sama Pro ILS. Jadi coba kalian kasih saran kira-kira mana yang lebih seru buat kita coba. Dia sebagai action cam biasa yang Pro atau dia sebagai sebuah mirrorless Pro ILS. Walaupun kita juga lensa-lensa micro four third udah nggak banyak ya. Tapi kita bisa minjem lah lensa-lensa kayak dari Seven Artisans, TT Artisans. Mereka punya banyak pilihan lensa-lensa manual untuk micro four third atau dari Cinema gitu ya, atau TT Artisan malah kita pakai breeding seru tuh ya, pakai yang 600 mm. Cuma yang punya kita Sony sih, tapi gue yakin dia ada pilihan untuk micro four third-nya juga. Kita breeding pakai GoPro jadi lucu juga, tapi ya coba gue masih ragu yang mana yang mau gue ambil gitu, antara yang Pro atau Pro interchangeable lens system, karena ya balik lagi secara harga agak berat gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan lanjutan seputar GoPro Mission 1 Series ini. Semoga bisa sedikit mengisi waktu kalian dan gue sangat berharap untuk mendengar pendapat-pendapat dari kalian juga. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska dan jangan lupa untuk berkarya.